Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Feni Francisca Seranbria dengan NIM 200303082, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada sore hari ini saya akan membahas tugas review buku ke-9 Teori Sosiologi Komunikasi tentang alasan mengapa sosiologi George Ismail Beyon. Baik, saya langsung pada intinya saja. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Stimulus dan hasilnya. Tema yang menjadi inti dari buku ini adalah nalar sosiologi menjadi kontras dengan alasan lain. Alasan negara, rasion, detat, rason. Yang terakhir inilah yang menjadi alasan sering diaktifkan untuk menjustifikasi negara tindakan, terutama dalam kasus di mana tindakan tersebut berangkat dari keadilan, kejujuran, dan transaksi terbuka. Nalar negara diimbau untuk menegaskan negara tindakan untuk kepentingan komunitas. Ini menempatkan negara sebagai pembela dari kebaikan bersama. Sosiologi ilmu masyarakat dulu memahami dirinya sendiri dengan cara tertentu yang mengaitkannya dengan alasan negara. Ini. Contohnya di sini adalah ilmu sosial kelompok yang setuju dengan pernyataan seperti misalnya cabang ilmu pengetahuan ini NC dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara umum, atau Stewart 2003 904 ilmuwan yang bermaksud baik ini melihat profesinya dari dalam alasan negara. Sosiologi tidak dipraktikkan secara terpisah dari praktik sosial lainnya. Jadi, alasan putra negara adalah cara untuk mengatur hubungan disiplin ilmu keluarnya. Kebanyakan hubungannya dengan praktik lain diatur melalui negara bagian dan publik. Alasan negara, sosiologi tidak dipraktikkan secara terpisah dari praktik sosial lainnya. Jadi, alasan putra negara adalah cara untuk mengatur hubungan disiplin ilmu keluarnya. Kebanyakan hubungan dengan praktik lain diatur melalui negara bagian dan publik. Kebijakan lingkungan, alasan negara tidak bernasib baik akhir-akhir ini. Legitimasi negara dan sosiologi menjadi semakin sulit. Dekade terakhir dari abad ke-20 melihat orang-orang pada umumnya berpaling dari negara bagian dan pembela kepentingan umum lainnya, dan semakin mengandalkan proses pasar yang terlambat untuk tatanan sosial terbaik. Alasan negara digantikan oleh sesuatu seperti alasan pasar yang tidak masuk akal, melalui tangan yang tidak terlihat atau kebetulan saja. Dalam ilmu sosial, perubahan ini berarti pergeseran paradigma. Bab 2 pembahasan. Bangkit, jatuh, dan kembali. Dari sebuah konsep masyarakat, kata Nyonya Merdel, dengan lekukan jari kelingking yang lain, memang begitu sulit untuk dijelaskan kepada orang pemuda. Memegang sangat sulit untuk dijelaskan kebanyakan orang. Saya berharap masyarakat tidak begitu sewenang-wenang. Saya harap tidak sangat menuntut. Charles Dickens, Dorit Kecil Menurut Sosiologi Budaya, Friedrich ten Brugge. Budaya memiliki konsep-konsep kunci yang tampaknya mereka tidak ada diketahui. Untuk fondasi lingkungan budaya sendiri, dia mengidentifikasi gagasan tentang masyarakat atau 1984, 1905 sampai 2003. Lihat juga 1981, 333 sampai 50.
Masyarakat adalah gagasan yang mendominasi kehidupan manusia. Tence dan menutupi identitas lain seperti kelompok etnis, bangsa, perkawinan, dan keluarga, terlepas dari dominasi ide di masa Ten Broek untuk jatuh tidak disukai diam. Sejak itu masyarakat diperlakukan dengan cara yang tidak bersahabat, jauh lebih luas. Ketidakpuasan untuk semua rayuan dan penaklukannya, masyarakat telah dan tetap diperebutkan ide. Apa tampaknya sulit adalah membawa keseluruhan dan bagian-bagiannya istilah satu sama lain. Bagi George Simmel, masalah praktis nyata dari masyarakat etik terletak dalam hubungan kekuatannya dengan kehidupan individu itu sendiri. Dualis tidak bisa dihilangkan antagonisme antara keseluruhan dan sebagian. Yang pertama menuntut fungsi parsial satu sisi elemennya, yang terakhir ingin menjadi keseluruhan dalam dirinya sendiri. Tidak dapat diselesaikan, bahkan dalam prinsip atau Durkheim menemukan dualitas yang sama dan berakhir di kebuntutan yang sama, ketegangan yang belum terselesaikan antara keharusan perpecahan keseluruhan yang dominan menimbulkan ketidakpuasan pada elemen-elemen yang diinginkan untuk menjadi utuh sendiri. Salah satunya adalah Ten Broek yang sangat senang tentang era sosiologis dan konsep intinya. Melankolisnya mengalir dari apa yang dilakukan sosiologi dalam pandangan terhadap manusia, yaitu menyapu mereka off dari tempat kejadian. Dari sebuah konsep, yang pertama, ketika masyarakat disingkirkan dari sosiologi, penekanannya bergeser beberapa di mana lagi. Latour 2005 menunjukkan di mana ini. Dia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang hidup bersama. 2005 meminjam dari Devenot 2004. Ini hampir sama dengan mengatakan bahwa sosiologi hanyalah studi masyarakat, yang namanya berasal dari bahasa Latin socius yang berarti asosiasi, makan, kolega, kawan, teman. Bagaimanapun, rekan, kolega, kawan, dan sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama dengan yang lainnya dari kita dan dengan demikian membentuk masyarakat. Yang kedua, faktanya adalah bahwa Latour dengan tegas menolak gagasan bahwa sosiologi seharusnya belajar masyarakat. Orientasinya, teori jaringan aktor atau AMT, adalah didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada dimensi sosial apapun, tidak konteks sosial, tidak ada dominan realitas yang berbeda yang diberi label sosial atau masyarakat yang dikaitkan. Sadar akan provokasi katanya bahwa orientasinya debat berlangganan, tetapi untuk alasan yang sangat berbeda. Pernyataan terkenal Margaret Thatcher bahwa tidak ada yang namanya masyarakat. Proyek Latour adalah untuk mengumpulkan kembali sosial. Seperti itu cara yang tidak membutuhkan masyarakat. Namun, mungkin yang menunjukkan bahwa file ide yang ditekan tidak tinggal di Lombok. Yang ketiga, apa yang saya pikir adalah ide yang masuk akal dalam teori jaringan aktor. Wawasan bahwa masyarakat adalah kumpulan yang prematur. Itu harus dikatakan di depan kita dan tidak ketinggalan. Latour 2005 1701. Hal-hal yang kita dahulukan adalah tujuan. Tujuan dihargai dan ditentukan secara perspektif. Jika kita menempatkan masyarakat di depan kita,
itu memiliki beberapa nilai bagi kami dan beberapa standar akan menentukan bentuk dan rute ke hal yang berharga. Jadi, dengan masyarakat, sebuah proyek dipertanyakan dan politik berkaitan dengan realitas proyek semacam itu. Yang keempat, selain dengan itu, Ten Broek ingin mengubah masyarakat dari sayap ke panggung tengah. Sosiologi Norman menemukan masyarakat sebagai kekuatan yang manakan di balik akting manusia, sedangkan tugas ke depan adalah merancang sosiologi atau setidaknya eine vision chart von der Gesellschaft sendiri atau 1984 kurang 5. Saya akan menunjukkan selanjutnya bagaimana gagasan masyarakat termasuk aksen normatif kembali ke orang-orang yang secara sadar telah merusaknya. Dengan Latour, kita sudah kenal contohnya. Contoh lainnya adalah Ten Broek, Elster, Uri, dan untuk menghubungkan masalah ke konteks yang lebih luas, Thatcher bersama dengan neo-program politik liberal. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan dari hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.